Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5748-5753. Sekte 10.000 Binatang. Setelah memahami rahasia Ganoderma Lucidum darah, Dev tak ragu lagi. Ia menahan napas, memusatkan seluruh perhatiannya pada setetes darah esensi emas pucat di ujung jarinya. Darah esensi ini tak hanya mengandung darah dan kekuatan kinya yang luar biasa, tetapi juga jejak keagungan tertinggi yang berasal dari garis keturunan naga dewa. Meniru kera raksasa, ia dengan hati-hati meneteskan setetes darah esensi ini ke Ganoderma Lucidum darah terakhir, yang juga tampak sebagai yang tertua dan paling kuat secara spiritual. Bas! Saat darah esensi menyentuh Ganoderma Lucidum darah, cahaya merah darah yang bahkan lebih intens daripada saat kera raksasa menyerapnya melesat ke langit. Ganoderma Lucidum darah itu tampak dipenuhi jiwa, bergetar hebat, menjadi sepenuhnya transparan, dengan bayangan naga emas yang tampak berenang di dalamnya. Kemudian, ia dengan cepat mencair, berubah menjadi aliran energi esensi yang jauh lebih kental dan berwarna lebih gelap, hampir seperti emas gelap. Energi vital ini berputar-putar di udara, memancarkan tekanan yang begitu dahsyat hingga membuat kera raksasa berambut hitam di sampingnya gemetar. Kemudian, bagaikan 100 sungai yang mengalir ke laut, energi itu langsung memasuki dahi Dev, mengaliri anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Boom! Dev merasakan semburan yang tak terlukiskan meledak di dalam tubuhnya. Energi ini murni dan mendominasi, selaras sempurna dengan kekuatan abadi kekacauan dan garis keturunan naga dewa miliknya. Energi itu dengan panik membersihkan meridiannya, menyehatkan organ-organ dalamnya, dan memperbaiki luka-lukanya yang terdalam dan paling tersembunyi. Ia tak berani menunda. Ia segera duduk bersila, mengedarkan teknik kultivasinya, dan mengarahkan energi yang dahsyat ini. Tubuhnya bagaikan lubang tanpa dasar, dengan rakus menyerap esensi kehidupan yang dibawa oleh Ganoderma Lucidum darah. Luka-luka di kulitnya sembuh, berkeropang, dan terkelupas dengan kecepatan yang terlihat, menampakkan kulit baru. Tulang-tulang yang patah di dalam tubuhnya berderak pelan saat disambungkan kembali oleh jaringan tulang yang lebih kuat. Jiwanya yang sebelumnya lesu, bagaikan tanah gersang yang diguyur hujan, dengan cepat menjadi penuh, kokoh, dan bahkan lebih kuat daripada sebelum cederanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, aura Dev yang melonjak perlahan mereda. Ia tiba-tiba membuka matanya, dua berkas cahaya yang nyata berkelebat lalu menghilang. Ia berdiri, merasakan kekuatan yang melonjak dan tampaknya tak habis-habisnya di dalam dirinya, dan mau tak mau mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang daerah sekitarnya, bahkan menyebabkan pepohonan kuno bergetar. Berdiri, aura Dev seimbang sempurna dan melonjak. Luka-lukanya yang sebelumnya parah, yang dipelihara oleh esensi berlimpah dari Ganoderma Lucidum darah berusia 10.000 tahun, telah sembuh total. Kultivasinya bahkan telah meningkat secara signifikan melampaui peringkat ke-7 alam dewa surgawi, dan kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Proses tetesan darah keemasan pucat di ujung jarinya beresonansi dengan Ganoderma Lucidum darah, mengubahnya menjadi energi kehidupan paling murni, masih terputar di benaknya. Hukum langit dan bumi serta karakteristik makhluk spiritual di surga ke-10 ini memang sangat berbeda dengan yang ada di alam bawah. Jika kera raksasa berambut hitam ini tidak menunjukkannya secara langsung, ia mungkin akan benar-benar menyia-nyiakan potensinya. Ia menatap kera raksasa berambut hitam di sampingnya, tatapannya mengurangi niat eksploitatifnya sebelumnya dan digantikan oleh pengenalan yang tulus. Meskipun kecerdasan kera raksasa ini belum sepenuhnya berkembang, kebijaksanaannya untuk bertahan hidup di hutan yang kejam dan kegigihannya dalam memanfaatkan sumber daya wilayahnya patut dihormati. Ayo pergi, bawa aku pergi dari hutan ini. Dev menyampaikan pesan itu dengan indera ilahinya, lalu sekali lagi menunggangi punggung lebar kera raksasa itu. Unicorn api kecil itu dengan ringan melompat ke bahunya, mengecup pipinya dengan penuh kasih sayang. Meskipun tidak langsung menyerap Ganoderma Lucidum darah, aura murni yang terpancar secara alami dari Dev setelah pemulihannya membuat sisiknya semakin bersinar. Kera raksasa itu menggeram pelan dan memulai perjalanan beratnya ke arah yang telah ditunjukkannya sebelumnya. Namun, saat mereka meninggalkan cekungan tempat Ganoderma Lucidum darah tumbuh, Dev dengan jelas merasakan bahwa langkah kera raksasa itu menjadi luar biasa berat dan lambat. Kepalanya yang besar berulang kali menatap tanah merah tua, matanya yang besar dan seperti lonceng mengungkapkan kerinduan dan keengganan yang mendalam dan tak tersamarkan. Ini bukan hanya tanah kejayaan yang telah direbutnya kembali setelah mengalahkan musuh bebuyutannya, tetapi juga fondasi yang diandalkannya untuk bertahan hidup dan berkuasa. Dev bukanlah orang yang tak berperasaan. Perbedaan yang jelas antara rasa syukur dan dendam adalah prinsipnya. Kera raksasa ini telah membimbing, mengajari, dan membantunya pulih. Membawanya pergi secara paksa dari tanah suci ini sama saja dengan memutus jalan menuju pencerahan.
Ia tak sanggup melakukan hal seperti ini. Setelah ragu sejenak, Dev menepuk leher kera raksasa yang kasar dan sekeras batu itu dan dengan lembut menyampaikan indera ketuhanannya, "Baiklah, kau boleh tinggal di sini. Jagalah tempat ini dengan baik dan berkultivasilah dengan giat." Tubuh kera raksasa yang besar itu bergetar hebat, dan ia pun berhenti. Ia perlahan menoleh, mata merahnya dipenuhi rasa tak percaya, diikuti oleh luapan rasa terima kasih yang tak terkira. Ia menurunkan Dev dan unicorn api kecil itu, lalu bersujud dengan kaki depannya, kepalanya yang ganas menundukkan kepala dengan hikmat 3 kali kepada Dev, sambil merintih pelan dan penuh hormat. Ini adalah bentuk rasa terima kasih dan ketundukan tertinggi yang bisa diungkapkan oleh seekor binatang iblis. Dev tersenyum tipis dan menerima penghormatan itu. Ia menegaskan kembali arah yang ditunjukkan kera raksasa itu, yang mengarah keluar dari hutan. Kera raksasa itu mengangguk penuh semangat, mengeluarkan geraman pelan yang menegaskan. "Sampai jumpa," kata Dev untuk terakhir kalinya, lalu, tanpa ragu lagi, ia membawa unicorn api kecil itu dan berubah menjadi gumpalan asap hijau, dengan cepat menghilang ke dalam hutan lebat, meninggalkan Baskom dan kera raksasa yang setia itu. Mengandalkan bimbingan kera raksasa dan indera ilahinya yang kuat untuk bernavigasi, Dev bergerak cepat menembus hutan purba yang lebat. Ia tidak lagi secara aktif memprovokasi binatang iblis apapun, menyembunyikan auranya secara ekstrim, bergerak menembus hutan seperti hantu. Hanya ketika beberapa binatang iblis dengan indera tajam atau rasa teritorial yang kuat melancarkan serangan, ia akan menyerang dengan cepat, menghabisi mereka secepat mungkin. Ini menghindari pertempuran yang berkepanjangan sekaligus menuai saripati yang terkandung dalam binatang iblis, yang sebagian besar ia berikan kepada unicorn api kecil di bahunya, yang sedang mengawasinya dengan penuh harap. Hutan ini, yang dikenal sebagai tepi pegunungan 10.000 binatang, jauh lebih luas dan berbahaya daripada yang diperkirakan Dev sebelumnya. Ia bahkan bertemu dengan naga bumi berduri yang kekuatannya menyaingi dewa abadi tingkat 5. Makhluk itu bersembunyi di bawah lapisan humus yang tebal, melancarkan serangan mendadak. Tubuhnya yang besar dan berduri memiliki kekuatan penyempitan yang luar biasa dan dapat menyemburkan racun dengan efek melumpuhkan yang dahsyat. Dev melawannya selama 1 batang dupa penuh, akhirnya berhasil membunuhnya dengan menggunakan efek perlambatan sesaat yang diciptakan oleh hukum waktu untuk menusuk tengkoraknya yang relatif rentan dengan pedang penebas naga miliknya. Pertempuran ini memberinya pemahaman yang lebih langsung tentang kekuatan binatang buas di surga ke-10 dan membuatnya semakin berhati-hati. Sepanjang perjalanan, ia juga menemukan lebih banyak tanaman spiritual unik dari surga ke-10. Ada jamur bunga bulan bercahaya yang hanya muncul di malam hari ketika menyerap esensi bulan. Menyentuhnya memicu spora halusinogen, tetapi jika dibalut dengan hati-hati oleh indera ilahi dan perlahan-lahan dibimbing oleh energi diri sendiri, ia dapat menyehatkan jiwa. Ada juga buah berpola petir yang tumbuh di kayu yang tersambar petir, permukaannya berderak dengan busur-busur listrik kecil. Mengonsumsinya secara langsung akan merusak meridian, tetapi jika dimurnikan secara perlahan dengan kekuatan hukum petir, ia dapat menempa tubuh fisik dan meningkatkan kekuatan asal petir. Dev mencobanya satu per satu. Meskipun tidak semenakjubkan Ganoderma lucidum darah, ia memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang cara memanfaatkan sumber daya surga ke-10, dan fondasinya sendiri terus terakumulasi. Unicorn api kecil mengikutinya, terus berpesta. Esensi dari berbagai daging dan darah binatang iblis, inti dalam mereka, dan energi murni yang dilepaskan ketika Dev memurnikan tanaman spiritual, semuanya menjadi nutrisinya untuk pertumbuhan. Ukurannya telah terlihat membesar, kini menyerupai seekor anak kuda jantan kecil. Tak lagi bertengger dengan aman di bahu Dev, ia kini melangkah dengan gagah di sampingnya. Sisik-sisik merahnya bersinar lebih terang, tepinya sedikit bernuansa emas. 2 benjolan kecil di dahinya tampak membesar, dan api sejati unicorn yang dihembuskannya tampak lebih panas dan berwarna lebih pekat. Binatang iblis biasa tingkat dewa abadi tingkat 1 atau 2 akan langsung hangus menjadi abu jika terkena apinya. Kesepahamannya dengan Dev juga tumbuh setiap hari. Seringkali, 1 tatapan saja sudah cukup bagi mereka untuk memahami niat satu sama lain. Setelah berjalan dengan hati-hati selama sekitar 7 atau 8 hari, hutan di sekitarnya akhirnya mulai menipis. Pohon-pohon tinggi perlahan digantikan oleh semak-semak rendah, langit terbuka, dan aura yang lebat, buas, dan ganas di udara perlahan memudar, digantikan oleh energi spiritual yang lebih teratur dan jernih. Dev tahu ia akan segera meninggalkan hutan luas yang telah memberinya pelajaran pertamanya. Tepat saat Dev hendak melangkah keluar dari semak-semak terakhir di tepi hutan, serangkaian suara keras, benturan senjata, deru ledakan energi, dan teriakan marah, jelas terdengar di telinganya. Ia segera berhenti, memberi isyarat kepada unicorn api kecil itu untuk menyembunyikan auranya. Pria dan unicorn itu, seolah menyatu dengan lingkungan mereka, diam-diam merayap di balik semak duri yang lebat, mengintip melalui celah-celah.
Di depan terbentang lembah berbukit yang relatif terbuka, tempat pengejaran sengit sedang berlangsung, yang kemungkinannya sangat merugikan mereka. 5 kultivator, mengenakan jubah hitam identik dengan kepala hantu aneh yang terpilin dan tersulam benang emas di borgol mereka, yang tampaknya melahap jiwa, sedang menyerang 2 orang. Kedua orang yang diserang memiliki penampilan yang aneh, bukan murni manusia. Pria itu sangat kekar, tingginya hampir 3 meter, dengan otot-otot menonjol dan garis-garis harimau samar di kulit perunggunya. Karakter, Raja, yang jelas terpampang jelas di dahinya. Ia menghunus kapak besar seukuran pintu, mengayunkannya dengan kekuatan dahsyat, memancarkan aura ganas seorang raja binatang buas. Wanita itu lincah, berkulit seputih gandum dan berwajah cantik liar. Matanya, yang tegak lurus tak seperti biasanya, berkilau tajam dan menusuk. Ekornya yang panjang dan lebat dengan cincin-cincin berwarna-warni terayun lincah di belakangnya, dan ia memegang sepasang duri pendek yang berkilau. Mereka memancarkan aura iblis yang kuat, tetapi aura ini bukanlah keganasan yang kacau dari binatang buas hutan liar. Sebaliknya, aura ini disempurnakan dan diatur melalui semacam teknik kultivasi, memperlihatkan kemahiran seorang binatang buas yang terlatih. Pada saat ini, pria dan wanita itu berada di ambang kematian. Tangan pria itu terbelah, darah menodai gagang kapak. Tubuhnya dipenuhi luka dalam yang menampakkan tulang, terutama bekas cakaran di punggungnya yang hampir memperlihatkan organ dalamnya. Napasnya berat dan sesak. Kondisi wanita itu sedikit lebih baik, tetapi gerakannya terasa lebih lambat. Bahu kirinya hangus menghitam, jelas terluka oleh semacam sihir berbahaya. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan pupil vertikalnya dipenuhi amarah dan perlawanan. Hehehe. Kalian berdua binatang tak tahu terima kasih. Jika kalian tidak menyerahkan peta tambang kristal jiwa binatang, serangan berikutnya akan mengekstrak jiwa kalian dan memurnikannya menjadi panji 10.000 jiwa milikku, mengutuk kalian ke dalam kutukan abadi. Pemimpinnya, seorang pria berjubah hitam, memiliki kekuatan yang mencapai tingkat kelima alam dewa abadi. Ia memegang panji pemanggil jiwa yang diselimuti kabut hitam, permukaannya menampilkan wajah-wajah penderitaan yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan ratapan diam-diam. Ia mengibaskan panji itu, mengeluarkan lolongan dingin, sambil tertawa dingin. Bah! Dasar sampah sekte iblis 10.000 jiwa. Bandit! Meskipun lukanya parah, mata pria belang harimau itu berkobar amarah, suaranya menggelegar bagai guntur, surga ke-10 itu luas dan tak terbatas, kau punya wilayahmu sendiri, kenapa kau berulang kali menyerbu pegunungan 10.000 binatang buas milikku, merebut paksa tambang kristal jiwa binatang yang menjadi tumpuan kelangsungan hidup rasku. Tindakan seperti itu tak ada bedanya dengan para iblis luar wilayah. Hukum rimba berlaku. Ras binatangmu menduduki tanah berharga ini namun tak berambisi, kaulah yang seharusnya menjadi sumber daya bagi kebangkitan sekte iblis 10.000 jiwa milikku. Sosok berjubah hitam lainnya menyeringai jahat, memanggil tengkorak hijau mengerikan yang menyemburkan api beracun yang sangat korosif ke arah wanita berekor macan tutul. Demi melindungi pegunungan, aku rela mati 1000 kali. Wanita berekor macan tutul itu meraung, kedua belatinya bersilangan, melepaskan 2 sinar cahaya dingin yang berpotongan, nyaris tak mampu menghalangi api beracun itu, tetapi tubuhnya kembali terpental mundur akibat benturan tersebut. Sekte Iblis 10.000 jiwa. Tersembunyi di balik bayangan, mata Dev menajam bak elang saat mendengar 4 kata itu, niat membunuh yang mengerikan membuncah dari lubuk hatinya. Semua kewaspadaan dan pikiran untuk menghindari konfrontasi lenyap seketika. Benar-benar seperti mencari kemana-mana tanpa menemukannya, hanya untuk mendapatkannya dengan mudah. Anjing tua itu, iblis pemakan jiwa, bersembunyi di dalam sekte iblis 10.000 jiwa. Melihat pemimpin berjubah hitam itu tampaknya telah kehilangan kesabaran, panji 10.000 jiwa di tangannya bersinar terang dengan cahaya hitam. Panji itu mengembun menjadi cakar raksasa seperti hantu, membawa lolongan jiwa yang melengking, mencengkeram kepala pria belang harimau yang hampir tak berdaya itu, jelas berniat untuk membunuh. Dev tidak ragu lagi. Unicorn kecil, serang. Sebelum kata-katanya selesai, sosoknya melesat keluar dari semak berduri seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Saat masih di udara, pedang penebah naga sudah terhunus, cahaya dinginnya menerangi lembah yang remang-remang. 5 elemen berputar, pedang menghancurkan semua hukum. Ia tak menahan diri, gerakan pertamanya adalah serangan mematikan yang diresapi pemahaman terdalamnya tentang 5 elemen. Aura pedang yang pekat, berkilauan dengan cahaya warna-warni dan seolah mengandung dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, merobek udara. Dengan niat membunuh yang teguh dan teguh, pedang itu menyerang lebih dulu, seketika melintasi puluhan kaki, mengarah langsung ke dahi dan lautan kesadaran sang pemimpin berjubah hitam. Pedang ini cepat, kejam, akurat, dan mengandung niat pedang penghakiman dan pemusnahan yang tak tertandingi. Seluruh perhatian pemimpin berjubah hitam itu tertuju pada manusia buas di hadapannya.
Ia tak menyangka akan ada serangan tiba-tiba dan kejam dari samping dan belakangnya, dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Saat ia merasakan niat membunuh yang menusuk tulang dan ketajaman energi pedang yang tak tertandingi, semuanya sudah terlambat. Terburu-buru, ia hanya bisa memegang panji 10.000 jiwa secara horizontal di depannya, menyalurkan seluruh energi iblisnya. Bayangan-bayangan hantu berputar-putar di permukaan panji, mencoba menghalangi serangan itu. Namun, melawan serangan pedang tertinggi Dev, perpaduan berbagai hukum dan ditenagai oleh kekuatan abadi yang kacau, pertahanannya rapuh seperti kertas. Swoosh! Tidak ada raungan yang memekakkan telinga, hanya suara lembut, seperti kain yang robek. Energi pedang 5 warna mengiris mentega bagai pisau panas membelah mentega, dengan mudah menembus lapisan pelindung energi hitam panji 10.000 jiwa, lalu tepat menembus dahi pemimpin berjubah hitam itu. Pemimpin berjubah hitam itu langsung membeku, wajahnya masih menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan, pupil matanya membesar dengan cepat. Sesaat kemudian, tubuhnya, bagaikan istana pasir yang lapuk dimakan waktu, mulai retak dari dahinya, retakan-retakan tak terhitung jumlahnya seperti jaring laba-laba muncul di hadapannya. Kemudian, dengan suara, bang, yang menggelegar, jiwa dan tubuh di dalamnya musnah total, menjadi abu. Hanya panji 10.000 jiwa yang hancur dan sebuah cincin penyimpanan yang berjatuhan ke tanah. Keheningan. Keheningan yang mematikan. Senyum sinis di wajah keempat sosok berjubah hitam yang tersisa langsung membeku, digantikan oleh ketakutan dan kengerian yang tak terbatas. Mereka bahkan belum melihat bagaimana pendatang baru itu muncul. Pemimpin terkuat mereka telah terbunuh seketika. Kedua manusia buas itu juga tercengang. Perasaan linglung karena selamat dari cobaan berat itu membuat mereka terdiam sesaat, menatap kosong ke arah sosok tinggi berjubah biru yang tiba-tiba muncul, menghunus pedang panjang berlumuran darah. Dev meneguhkan otoritasnya dengan satu tebasan pedang, tanpa jeda. Pedang penebas naga mengeluarkan dengungan lembut yang menyenangkan, bergerak bersamanya. Domain ruang waktu, buka. Ruang dalam radius 10 zang yang berpusat padanya sedikit terdistorsi, dan aliran waktu menjadi kental dan melambat. Keempat sosok berjubah hitam, yang kekuatannya berkisar dari peringkat kedua hingga keempat alam dewa abadi, langsung merasa seolah-olah mereka terjebak dalam rawa tak terlihat. Setiap gerakan menjadi sangat sulit, dan sirkulasi energi iblis mereka menjadi lambat. Mati. Kata-kata dingin itu keluar dari bibir Dev. Cahaya pedang kembali menyala, seperti sabit kematian, menggambar lintasan maut di dalam domain ruang waktu yang terbatas. Tidak. Ampuni aku. Jeritan melengking dan permohonan ampun tiba-tiba berhenti. Cahaya pedang menyala, dan empat kepala melayang ke udara, wajah mereka dipenuhi teror dan keputusasaan. Mayat-mayat tanpa kepala itu bergoyang dan jatuh, darah menyembur keluar seperti air mancur, menodai tanah hingga merah. Jiwa mereka, yang berusaha melarikan diri, dilumatkan oleh energi pedang yang masih tersisa di dalam wilayah tersebut. Dari kemunculan Dev hingga pemusnahan total kelima murid Sekte Iblis 10.000 jiwa, seluruh proses itu hanya berlangsung beberapa tarikan napas. Bersih dan cepat, dengan kekuatan petir. Dev berdiri dengan pedangnya, jubahnya berkibar, tak tersentuh debu. Dia perlahan berbalik menghadap kedua Bisman yang masih terkejut. Dev merasa senang saat ini. Tetapi akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh terlalu percaya diri atau sombong. Jika tidak, dia berisiko terbukti salah. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, senior. Pria belang harimau itu adalah yang pertama bereaksi. Menahan rasa sakit yang luar biasa, ia berjuang untuk berlutut dengan satu lutut, suaranya sedikit bergetar karena emosi dan rasa sakit. Wanita berekor macan tutul itu segera mengikutinya, matanya dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman. Tidak perlu formalitas seperti itu. Dev mengangkat tangannya untuk membantu mereka berdiri, sebuah kekuatan lembut mengangkat mereka berdua. Tatapannya menyapu mayat-mayat di tanah dan panji 10.000 jiwa yang compang camping, alisnya sedikit berkerut. Kau baru saja mengatakan mereka dari Sekte Iblis 10.000 jiwa. Mereka sering datang untuk menjarah tambang kristal jiwa binatangmu. Benar sekali. Pria belang harimau itu menggertakkan giginya, bajingan-bajingan iblis ini semakin merajalela dalam beberapa dekade terakhir. Mereka tidak hanya memburu anggota klan kami yang sendirian di pinggiran, mengekstrak jiwa mereka untuk mengembangkan ilmu jahat, tetapi mereka juga mengincar tambang kristal jiwa binatang yang dipelihara jauh di dalam pegunungan. Senior, kau. Dev tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke tempat pemimpin berjubah hitam menghilang, dan dari jarak jauh mengambil cincin penyimpanan dan panji 10.000 jiwa yang compang camping. Ia dengan paksa menembus batasan yang tersisa pada cincin penyimpanan itu dengan indera ilahinya. Di dalamnya, selain beberapa pil iblis yang umum digunakan, material, dan sejumlah batu roh, tidak banyak yang berharga. Tidak ada petunjuk tentang pemakan jiwa atau rahasia inti Sekte Iblis 10.000 jiwa.
Tatapannya tertuju pada daging dan darah yang tersisa dan aura yang tersisa dari sisa-sisa pria berjubah hitam itu. Teknik pencarian jiwa. Meskipun informasi yang diperoleh dari pencarian jiwa-jiwa sisa tidak lengkap dan mudah menyebabkan konsekuensi yang tak terduga, saat ini merupakan metode paling langsung untuk mendapatkan informasi tentang Sekte Iblis 10.000 jiwa. Untuk menemukan pemakan jiwa dan mengungkap rahasia Sekte Iblis 10.000 jiwa, mengambil risiko adalah tindakan yang tepat. Dev tidak lagi ragu, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan kuno dan rumit. Indra ilahi yang tak tertandingi kuatnya, seperti tentakel tak terlihat, langsung menyelimuti pecahan-pecahan jiwa sisa yang berserakan, siap untuk secara paksa menyerbu dan merenggut ingatan mereka. Namun, tepat ketika indra ilahinya menyentuh jiwa-jiwa sisa, bahkan sebelum ia mulai menggali lebih dalam, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Kehendak yang tak terlukiskan, dingin, jahat, dan luas, seperti langit berbintang yang tak berujung, seolah menembus lapisan penghalang spasial, mengabaikan rintangan jarak, dan tiba-tiba turun ke tempat ini. Kehendak ini dipenuhi dengan kekerasan, kehancuran, dan ketidakpedulian terhadap semua makhluk hidup. Langit tampak menggelap seketika. Sebuah tangan raksasa nan halus, yang seluruhnya terdiri dari kekuatan jiwa paling murni dan terkonsentrasi, muncul dari udara tipis di atas kepala Dev. Tangan ini menutupi matahari, sidik jarinya terlihat jelas, seolah dipadatkan dari jiwa-jiwa yang meratap tak terhitung jumlahnya, memancarkan keagungan tak tertandingi yang membuat hukum langit dan bumi bergetar dan ruang angkasa itu sendiri mulai terdistorsi dan runtuh. Tangan itu tidak bergerak dengan cara apapun, hanya menekan perlahan, namun tak tertahankan, ke arah Dev dan area di sekitarnya yang seluas beberapa puluh kaki. Sebelum tangan itu benar-benar mendarat, tekanannya yang mengerikan, seperti beban nyata seberat miliaran ton, menghantam hati dan jiwa Dev. Ia merasa napasnya berhenti seketika, darahnya hampir membeku, tulang-tulangnya merintih menahan beban yang tak tertahankan, dan bahkan pikirannya pun menjadi lamban. Ini benar-benar pukulan telak dalam skala kehidupan. Kekuatan orang yang menyerang itu jelas berada di peringkat ketujuh alam dewa abadi, atau mungkin bahkan lebih tinggi. Gawat! Dia adalah master top dari Sekte Iblis 10.000 jiwa. Mereka benar-benar telah menanamkan penghalang pelacakan dan serangan balik yang begitu kuat dalam jiwa para murid ini. Hati Dev dipenuhi dengan kengerian yang luar biasa, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Ia tidak ragu bahwa jika tangan halus ini menekannya, ia akan musnah sepenuhnya, bahkan tak menyisakan abu. Melarikan diri. Ia harus melarikan diri. Semua pikirannya menyatu menjadi satu kata ini dalam sekejap. Ia tak mampu mengerahkan sedikit pun tekad untuk melawan. Pergi. Dev meraung pelan, api pamungkasnya menyala, mengaktifkan langkah pengendali api, dan tubuh emasnya yang tak terhancurkan melindunginya. Tangan kirinya tiba-tiba meraih, kekuatan lembut menyapu pria harimau yang ketakutan dan wanita berekor macan tutul, sementara tangan kanannya menarik unicorn api kecil yang ketakutan ke dalam pelukannya. Lipatan spasial, melarikan diri. Ia melepaskan puncak pemahamannya saat ini tentang hukum spasial, dengan paksa mendistorsi ruang di depannya, sosoknya menjadi kabur. Seperti seberkas cahaya yang ada di antara kenyataan dan ilusi, ia melarikan diri dengan putus asa menuju area terbuka di balik hutan, ke arah yang berlawanan dengan tangan halus yang turun. Kecepatannya hampir melampaui batas persepsi visual. Seketika sosoknya menghilang. Boom! Tangan raksasa itu akhirnya menghantam. Tidak ada ledakan dahsyat seperti yang diperkirakan, hanya suara kehancuran yang mengerikan, seolah-olah semuanya telah lenyap. Area yang ditekan tangan itu hancur berkeping-keping seperti cermin pecah, lalu runtuh dan menyusut, akhirnya membentuk kehampaan mutlak tanpa dasar dengan diameter sekitar 10 zang. Cahaya, udara, tanah, bebatuan, bahkan energi spiritual paling dasar dan fragmen hukum langit dan bumi, semuanya lenyap, hanya menyisakan keheningan yang paling hakiki dan mematikan. Gelombang kejut yang mengerikan, seperti tsunami tak terlihat, tanpa henti mengejar arah pelarian Dev. Kemanapun gelombang itu lewat, alur-alur dalam terkoyak di tanah, dan vegetasi pun menjadi debu. Meskipun Dev telah melarikan diri jauh, ujung gelombang kejut yang mengejarnya masih menghantam tubuhnya yang tak terhancurkan. Puff! Dev terpukul seolah-olah oleh pukulan berat, tubuhnya terhuyung, dan darah yang dimuntahkannya membentuk lengkungan tragis di udara. Menahan rasa sakit luar biasa yang terasa seolah-olah organ dalamnya telah bergeser dan guncangan pada jiwanya, ia menggunakan dampaknya untuk meningkatkan kecepatannya sekali lagi, melesat pergi tanpa pandang bulu tanpa menoleh ke belakang. Ia tak berani berlama-lama, memacu kecepatannya hingga batasnya. Ia bahkan mengabaikan risikonya, terus-menerus menggunakan teleportasi spasial jarak pendek hingga ia merasakan perasaan mengerikan dan melekat karena terkunci perlahan menghilang, dan aura dingin kehancuran di belakangnya pun menghilang di kejauhan. Baru saat itulah ia berani sedikit melambat. Seperti meteorit, ia jatuh ke dalam gua yang sangat terpencil dan sempit yang tertutup tanaman merambat. Bang!
Ia mendarat dengan keras di lantai gua, batuk darah beberapa kali. Wajahnya pucat pasi, dan napasnya tak teratur. Pelarian putus asa itu hampir menghabiskan sebagian besar kekuatan abadi dan kekuatan mentalnya. Kedua orang lainnya juga linglung dan bingung karena jatuh, tetapi untungnya, Dev telah melindungi mereka, yang hanya mengakibatkan luka ringan. Unicorn api kecil itu dengan cemas menjilati darah dari bibir Dev, mengeluarkan rintihan memilukan. Setelah bermeditasi selama 1 batang dupa penuh, Dev nyaris tak mampu menahan darahnya yang bergejolak dan jiwanya yang gemetar. Namun, luka dalam dan menipisnya kekuatan abadinya tak kunjung pulih dalam waktu singkat. Ia mengingat kembali kejadian itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Sosok perkasa dari Sekte Iblis 10.000 jiwa yang menyerang dari jauh memiliki kultivasi yang tak terbayangkan. Surga ke-10 ini memang tempat para naga dan harimau bersembunyi, penuh bahaya. Senior, bagaimana kondisi Anda? Pria belang harimau itu berusaha keras untuk duduk, menatap wajah pucat Dev, dan bertanya dengan cemas, nadanya dipenuhi rasa terima kasih dan rasa takut yang masih tersisa. Wanita berekor macan tutul itu juga melirik dengan cemas. Aku baik-baik saja, aku akan baik-baik saja setelah istirahat sejenak. Dev melambaikan tangannya, suaranya agak serak. Ia melihat keluar gua, tatapannya serius. Orang yang baru saja menyerang itu sangat kuat, mungkin anggota tingkat tinggi Sekte Iblis 10.000 jiwa, bahkan mungkin pemimpin sekte. Mendengar ini, baik pria belang harimau maupun wanita berekor macan tutul menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Pemimpin sekte-sekte iblis 10.000 jiwa adalah iblis mengerikan yang terkenal di seluruh surga ke-10. Senior, kenapa kau? Pria belang harimau itu ragu-ragu, jelas bingung dengan campur tangan Dev yang tiba-tiba dan musuh tangguh yang telah ia hadapi. Dev menatap mereka dan berkata dengan suara berat, aku punya dendam lama dengan sekte iblis 10.000 jiwa. Kau menyebut tempat ini pegunungan 10.000 binatang, siapa kau? Kami adalah murid sekte 10.000 binatang. Pria belang harimau itu berkata, junior ini Dilansi, dan ini Wanda Ying. Kami berdua adalah murid patroli sekte 10.000 binatang, yang bertanggung jawab untuk menjaga area luar ini, mencegah orang luar masuk tanpa izin, dan menghadapi gangguan dari sekte iblis 10.000 jiwa. Suaranya melemah di akhir. Dev mengangguk. Sekte 10.000 binatang terdengar seperti kekuatan pribumi dari pegunungan yang luas ini, musuh sekte iblis 10.000 jiwa. Ini sangat cocok untuknya. Dia perlu belajar lebih banyak tentang surga ke-10, terutama tentang sekte iblis 10.000 jiwa, dan kedua murid manusia binatang lokal ini tidak diragukan lagi merupakan titik awal yang baik. Di saat yang sama, menyelamatkan mereka juga akan membangun hubungan baik dengan sekte 10.000 binatang. Dia menatap kedua individu yang masih terguncang, dan unicorn api kecil di sampingnya menatapnya dengan penuh ketergantungan, pikirannya berpacu. Pemakan jiwa bersembunyi di sekte iblis 10.000 jiwa, sebuah sekte kuat dengan banyak master. Dengan kekuatannya saat ini, pergi ke sana dengan gegabah sama saja seperti melempar telur ke batu. Mungkin, sekte 10.000 binatang bisa menjadi pijakan sementara dan sumber informasi. Tempat ini tidak aman untuk ditinggali lama-lama. Meskipun sosok kuat itu tidak datang sendiri, tidak ada jaminan mereka tidak akan melakukan tindakan lanjutan. Dev berdiri. Meskipun wajahnya masih pucat, matanya telah kembali tenang dan tajam. Mari kita pergi dari sini dulu dan cari tempat aman untuk membahas ini lebih lanjut. Apakah Anda tahu tempat tersembunyi untuk beristirahat di dekat sini? Dylan dan Wanda bertukar pandang, keduanya melihat harapan di mata masing-masing. Dev kuat dan memiliki dendam terhadap sekte iblis 10.000 jiwa. Mendapatkan bantuannya pasti akan menjadi hal yang baik bagi sekte 10.000 binatang. Senior, kami tahu beberapa benteng tersembunyi. Silakan ikuti kami. Dylan berjuang untuk berdiri. Meskipun lukanya serius, keakrabannya dengan Medan memungkinkannya bertindak sebagai pemandu. Dev mengangguk dan, bersama unicorn api kecilnya, menghilang ke dalam kegelapan di kedalaman gua. Bersambung.